everyone, kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film yang berjudul Z is for Zygote, yang menjadi salah satu part dari film berjudul ABC's for Dead Part 2. Film ini sendiri telah dirilis cukup lama, yaitu pada tahun 2014 silam. And she's not even a half a day out. Come back! Film ini sendiri bercerita tentang seorang wanita yang sedang hamil, namun dalam masa kehamilannya yang sudah tua, ia harus ditinggal oleh suaminya tercinta. Sehingga ia terpaksa harus menunggu suaminya dengan penuh khawatir jikalau saat waktunya untuk melahirkan, namun ia hanya sendirian di rumah. Lantas bagaimana si wanita menjalani hari-hari yang amat berat sendirian? Yuk langsung simak ceritanya. Don't leave me. Film bermula dari sebuah rumah di mana rumah tersebut berisikan keluarga kecil yang bahagia, yakni suami beserta istri yang sedang mengandung anak mereka. Namun suatu hari sang suami bernama Tai terpaksa harus pergi meninggalkan istrinya yang sedang hamil seorang diri. Be alone, You'll be please. fine. There's years enough root in that jar. And Sang istri yang ketakutan akan ditinggal oleh suami memintanya untuk tidak pergi. Namun karena hal yang sangat genting, Tai tetap memilih untuk pergi meninggalkan istrinya. the midwife said chewing on the port lock root will slow down the baby until I can get her from town. Tai kemudian meyakinkan istrinya bahwa ia akan kembali tepat waktu untuk menyaksikan proses persalinan buah hati mereka. Sebelum meninggalkan istrinya, Tai memberikan sebuah toples berisikan obat yang ia dapat dari seorang dokter. Rupanya obat itu adalah obat yang dapat mencegah istrinya untuk melahirkan sampai Tai kembali. Tai pun akhirnya pergi keluar rumah meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua seorang Small diri. bites. No, Die, please don't leave. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, sang istri masih menunggu Tai kembali pulang. Ia amat mengharapkan suaminya dapat menepati janjinya, sehingga hal tersebut membuatnya terus-menerus meminum obat penunda kelahiran. Hingga 13 tahun berlalu sejak suaminya pergi meninggalkannya, wanita hamil itu telah kehabisan stok obat. Kondisinya tak begitu baik dengan keadaan rumah yang sangat kotor, berantakan, dan bayi yang masih terus tumbuh di dalam perutnya. Secara signifikan, janin yang berada di dalam kandungan ibunya kini sudah beranjak dewasa. Bahkan dapat berbicara dengannya, namun dengan keadaan sang bayi masih berada di dalam perut ibunya. Mama? No, it's not, sweet. Akibatnya perut wanita itu menjadi sangat besar sehingga ia tak bisa lagi berjalan dengan normal. Suatu hari wanita itu mendengar suara berisik dari luar rumah. Ia mengira bahwa suaminya akhirnya kembali pulang. Ia kemudian langsung merangkak ke arah suara tersebut. Namun ternyata itu bukanlah suaminya, melainkan seekor kucing yang mencari makan. Wanita itu kemudian menangkap kucing itu dan ia mulai memotong-motongnya di dalam rumah. Hal tersebut dilakukannya untuk menjadikan kucing ini sebagai santapan makan malam. You should let me come out then. Terlihat wanita itu tampak berbicara dengan anaknya yang sedang di dalam perut. That's not what I meant. Sang anak mengatakan bahwa ia bosan terus-menerus memakan hal yang sama setiap harinya, sehingga ia meminta pada ibunya untuk segera dilahirkan. Lalu sang ibu pun menjawab bahwasannya ia tidak tahu apa yang ia akan lakukan setelah melahirkan. Ia juga takut jika anaknya akan meninggalkannya sendirian seperti yang dilakukan suaminya yang meninggalkannya bertahun-tahun seorang diri. Si anak sepertinya dapat memahami perasaan ibunya, dan ia mencoba untuk menghibur ibunya. Ibunya pun kemudian berjanji bahwa sang anak akan segera dikeluarkan sesaat setelah suaminya pulang nanti. Pada malam hari kali itu terlihat si wanita hamil susah untuk tidur karena dirinya merasakan rasa sakit akibat perutnya yang sudah sangat besar. Dia pun segera meraih obat yang diberikan suaminya, namun ia baru menyadari bahwasannya obat tersebut telah habis diminum. There was a piece left. I know there was some left. Where's what?
Karena Iba melihat sang ibu merasakan kesakitan yang teramat, sang anak pun akhirnya menyinggung kembali mengenai dirinya yang ingin segera dikeluarkan dari dalam perut. But I'm too big and it's hurting me. Tak ingin kehilangan hubungan dengan anak yang belum lahir, ia lantas meminta pada anaknya untuk tidak meninggalkannya. I won't leave you, Mama. Tidak lama kemudian, sang anak pun bereaksi dari dalam perut dan memulai melakukan pergerakan untuk keluar dari dalam perut sang ibu. Singkat cerita, proses persalinan pun dimulai, di mana hal ini sangat amat mengerikan. Bagaimana tidak, seorang anak remaja tumbuh dan berkembang di dalam perut ibunya. Just need more room, okay? Bisa kebayang nggak tuh gimana caranya wanita itu mengeluarkan anaknya? Mama, just stay calm. Ternyata anak tersebut keluar dengan cara yang sangat mengerikan dengan menggunakan tubuh milik ibunya. Untuk keluar, si anak dengan sengaja mematahkan seluruh tulang-tulang pada tubuh ibunya. Ia kemudian mengeluarkannya melalui mulut si ibu, disusul oleh organ-organ tubuh lainnya hingga habis tidak bersisa. Yang sudah pasti hal itu membuat ibunya tewas mengenaskan. Setelah hanya tersisa kulit dan 5 panca indera, anak yang berada di dalam perut tubuh kosong itu ternyata tidak benar-benar berniat untuk lahir ke dunia. Melainkan ia menggunakan tubuh kosong ibunya sebagai kulit yang menyelimuti tubuhnya dari luar. Kemudian terlihat sang anak mulai menjahit kembali kulit yang melebar selama kehamilan. Ia juga membereskan semua kerusuhan yang terjadi di rumah itu guna untuk melanjutkan kembali hidupnya di dunia. Di pagi hari yang cerah, secara mengejutkan sang ayah kembali pulang. Anak itu terus melemparkan pertanyaan kemana saja selama ini ayahnya pergi. Tapi tampaknya Tai menolak untuk memberikan jawaban pada anaknya yang ia anggap sekarang ini sebagai istrinya. I waited as long as I could, but it didn't sit right. Melihat perut istrinya yang saat ini sudah rata, Tai kemudian menanyakan perihal hal itu. Dan anaknya yang berperan sebagai istrinya pun menjawab bahwa ia telah kehilangan sang anak. Anehnya, Tai tidak menunjukkan rasa simpati sedikit pun. Kemudian Tai mendekati anaknya tersebut dan berkata bahwa mereka harus mencoba untuk membuat anaknya lagi. I don't know if I can. Of course you can. Namun sepertinya sang anak tidak bisa menghindari ajakan ayahnya untuk membuat anak lagi, karena sang ayah mengira bahwa wanita itu adalah istrinya. Dan film ini pun selesai. Akhir yang sangat membagongkan, bukan? Sekian alur cerita pada film kali ini. Tunggu alur cerita-cerita film lainnya ya. See you!